Video sebelumnya kita membahas kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan saat dipimpin oleh Soekarno. Munculnya permasalahan ekonomi juga kecacatan peninggalan penjajah berdampak pada kesejahteraan rakyat, diperparah dengan hyperinflasi pada tahun 60-an. Itulah penyebab munculnya keraguan dan juga kepercayaan terhadap kepemimpinan Orde Lama. Hingga akhirnya tongkat kekuasaan pun pindah kepada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Namun bagaimana tongkat kekuasaan dapat pindah dari Orde Lama kepada Orde Baru? Apakah Indonesia menjadi lebih baik di masa kepemimpinan Orde Baru? Ditambah kala itu Soekarno menyatakan perang terhadap Malaysia, dilatar belakangi rencana Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dan Semenanjung Malaya dan juga Federasi Malaya. Dengan membentuk Federasi Malaysia, Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia dikhawatirkan mengancam kemerdekaan Indonesia. Akibat perang tersebut, permasalahan ekonomi Indonesia semakin bertambah karena beban biaya perang. Kala itu, defisit APBN Indonesia mencapai 1,32 triliun rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan pemasukan negara yang hanya 923 miliar rupiah. Mengakibatkan Indonesia mengalami hyperinflasi yang kian buruk. Pada tahun ke tahun tercatat, pada tahun 1962, inflasi Indonesia 156%. Hanya berselang 3 tahun, yaitu di tahun 1965, inflasi Indonesia mencapai lebih dari 500%, mengakibatkan harga pokok naik tajam. Campuran politik ciptaan Soekarno menyatukan nasionalis, agama, dan komunis, Nasakom, akhirnya menjadi bom waktu dengan terjadinya kekacauan total tepatnya pada peristiwa 1 Oktober 1965. Kejadian 30S pada tahun 1965 membuat kondisi dalam negeri lebih kacau lagi. Desas-desus Orde Lama lebih condong kepada paham komunis. Dimanfaatkan segelintir tokoh untuk menggulingkannya. Ditambah inflasi yang kian memburuk membuat rakyat kian murka. Perlahan, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Dan akhirnya, surat yang sering kita kenal dengan sebutan Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret resmi dikeluarkan dan dimandatkan kepada Letjen Soeharto. Dengan itu otomatis tongkat kepresidenan jatuh ke tangan Soeharto. Soeharto resmi menjadi presiden kedua dalam sejarah Indonesia. Sebagai pemimpin Orde Baru atau yang suka ia sebut dengan kepemimpinan Orde Militer. Ini langkah awal yang dilakukannya. Ia membersihkan sisa-sisa loyalitas Orde Lama, yaitu dengan cara menangkap orang-orang yang dianggap PKI. Mengadili orang-orang yang dianggap loyalis Orde Lama. Dan menulis sejarah baru, diantaranya tentang keburukan Orde Lama. Ya, contohnya pemutaran film tragedi 30S. Hal ini dianggap oleh Presiden Soeharto sebagai langkah awal untuk kembalinya keamanan dan kembalinya kestabilan politik nasional. Namun banyak yang beranggapan bahwa ini sebagai catatan sejarah kelam di masa awal pemerintahan Soeharto. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru yaitu mengkonsolidasikan kembali Indonesia untuk ikut serta meramaikan pasar dunia. Dengan cara mengajukan kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB dan kembali menjadi bagian dari IMF karena dahulu Bung Karno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Tujuannya untuk mendapatkan aliran dana karena dahulu Bung Karno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Tujuan kembali bergabungnya Indonesia untuk mendapatkan aliran dana bantuan demi memperbaiki keadaan ekonomi untuk menekan angka inflasi. Demi pemilihan ekonomi yang menyeluruh, Presiden Soeharto juga memerintahkan untuk mendatangkan teknokrat negara yang nantinya berperan dalam strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru. Teknokrat
adalah cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan. Para teknokrat negara ini merupakan ekonomi negara lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Tanggung jawab utama mereka pada perekonomian Indonesia di masa Orde Baru. Mereka adalah Soemitro, Jojo Hadikusumo, Wijoyo Niti Sastro, Emil Salim, Ali Wardahana, dan JB Soemartin. Nantinya mereka akan dikenal sebagai Mafia Berkeley. Ini suatu kelompok menteri di bidang ekonomi dan keuangan yang berperan sebagai kunci dalam menentukan kebijakan ekonomi di era Orde Baru. Untuk mendapatkan suntikan dana bantuan, pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru kemudian mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Inti kebijakan tersebut memberikan peluang yang sangat luas bagi pemodal baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di negara Indonesia dengan jaminan sumber daya alam Indonesia. Hasil dari undang-undang tersebut berefek terhadap ekonomi Indonesia. Inflasi yang mencapai lebih dari 50% di masa Orde Lama dapat dikontrol hingga 85% oleh pemerintah Orde Baru. Dilansir dari Wikipedia. Selain itu, untuk memperlancar pinjaman dana dari luar negeri, dibentuklah IGGI, yaitu Intergovernmental Group on Indonesia, yang terdiri dari negara maju termasuk IMF dan World Bank. Alhasil, dalam kurun waktu singkat, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 6,6%. Dan pada tahun 1998 menjadi 10,9%. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia kala itu dapat menciptakan investasi baru tanpa modal dari anggaran pemerintah. Dampaknya terciptanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Namun harus digarisbawahi, pencapaian ini dapat terwujud dikarenakan Indonesia menjadikan sumber daya alamnya sebagai kontrak kerja dengan Amerika. Dengan sebuah proyek yang bernama PT Freeport, yang kita semua tahu di kemudian hari berapa keuntungan PT tersebut dan apa saja yang dihasilkan. Dilansir dari Kumparan, pendapatan perusahaan Freeport Indonesia mencapai 7,5 miliar USD atau sekitar 109 triliun selama tahun 2021. Kemudian, Indonesia mengantongi saham Freeport sebesar 51% di tahun 2022. Namun, di zaman Orde Baru, Indonesia memiliki saham Freeport hanya 9%. Selebihnya dimiliki oleh asing, dilansir dari CNN Indonesia. Pada 1973, Indonesia menjelma menjadi salah satu raja minyak dunia. Karena di tahun itu juga, Indonesia bergabung dengan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Indonesia diuntungkan dalam produksi minyak dengan kenaikan harga yang tinggi. Pada saat itu, pasar internasional memang sedang kebutuhan minyak. Dan juga karena kala itu, OPEC memotong ekspornya dengan ekstrim. Bahkan pada saat terjadi di belahan dunia lain, yaitu revolusi Iran pada 1977 sampai 1978, kenaikan minyak bumi begitu tajam seiring dengan permintaan ekspor internasional. Dengan pencapaian yang diraih ini, para investor ingin juga berperan lebih besar lagi dan melakukan investasi dalam sektor pembangunan sosial, infrastruktur, pembangunan daerah, hingga pendirian industri-industri dasar berskala besar. Namun pada awal 1980-an ketika harga minyak berangsur turun, namun utang luar negeri Indonesia kian bertumbuh, Presiden Soeharto melakukan antisipasi untuk memulihkan kembali stabilitas makroekonomi dengan cara pemerintah mendorong untuk ekspor bahan-bahan mentah dan mengizinkannya berdiri bank-bank swasta baru dan mengizinkan bank-bank asing bebas beroperasi di Indonesia. Tercatat, ekspor produk manufaktur pada tahun 1980-an menjadi mesin perekonomian Orde Baru antara tahun 1988
sampai 1991. PDB Indonesia naik 7,3%. Hal ini juga mendorong angka korupsi yang cukup tinggi. Peningkatan investasi yang semula 5% menjadi 20% juga menjadi masalah. Dengan semakin banyaknya tenaga asing, mengakibatkan pekerja Indonesia harus kehilangan pekerjaannya. Pemerintah berencana memindahkan warga yang terdampak ke sektor pertanian. Namun, sektor pertanian juga terdampak karena semakin sempitnya lahan pertanian karena program dan seruan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut penyebab terjadinya peristiwa Malari. Mungkin yang kita tahu selama ini aksi demonstrasi yang besar hanya tragedi 1998 pada masa Orde Baru. Ternyata peristiwa Malari 15 Januari 1974 tidak kalah besarnya. Demonstrasi besar-besaran penolakan investasi asing yang berpotensi membuka celah korupsi pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang disebut peristiwa Malari. Pengabaian yang dilakukan pemerintah dari segala bentuk tuntutan membuat mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan menuntut perubahan. Dipimpin Haris Siregar, para mahasiswa lain ikut menentang kebijakan modal asing yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun aksi ini disusupi pihak luar sehingga terjadi kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan. Terdapat 11 orang meninggal, 160 kg emas hilang di toko perhiasan, 144 bangunan rusak, 187 sepeda motor dibakar, 300 orang luka, 775 orang ditahan, dan 807 mobil terbakar. Akibat aksi ini, Haryono Siregar dimasukkan ke dalam penjara pada 23 Desember 1974 dan dituduh dalam dibalik peristiwa Malari. Selama masa tahanan, ayah dan anak kembarnya meninggal, sedangkan istrinya menderita sakit. Di masa Orde Baru, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri sejak Presiden Soeharto menjabat pemerintah Orde Baru membuat rencana tahapan pembangunan ekonomi makro. Program ini dikenal sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Memang secara nyata Repelita ini mendongkrak standar hidup rakyat. Sebagai persentasenya, sejak tahun 1969 atau dalam tahap Repelita 1, pemerintah Orde Baru berfokus pada menciptakan landasan rehabilitasi prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Selain itu, tahap 2 dan 3 Repelita antara tahun 1974 sampai 1984, pemerintah Orde Baru berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Dan pada persentase tahun 1984 sampai 1994, pemerintah Orde Baru memunculkan Repelita 4 dan 5 untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian dan industri. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, Indonesia melakukan perbaikan dari segi gerasi, teknologi, pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Bukan hanya itu, Indonesia juga meningkatkan sektor pendidikan dari memberantas buta huruf dengan mendirikan 100.000 lebih sekolah yang mencangkup pedalaman serta melakukan seruan wajib belajar 6 tahun. Hal ini terbilang bagus, meski masih kalah dengan sistem negara lain yang dimana banyak SDM diwajibkan sampai berkuliah. Bukan hanya sektor pendidikan, sektor kesehatan, pangan dan gizi juga diperhatikan di era Soeharto dengan program-program yang sekarang kita kenal sebagai program KB dan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dengan berjalannya program di atas, mengiringi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang sedari dulu hanya $70 per tahun, menjadi $600 per tahun. Karena kesuksesan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia sampai dijuluki sebagai macan Asia.
Pencapaian yang Indonesia raih dan dipertahankan lebih dari 20 tahun sejak pertama kali Presiden Soeharto menjabat. Pemerintah Indonesia kala itu dijuluki media-media sebagai macan Asia. Namun segala bentuk pencapaian ini tak lepas dari catatan hitam kepemimpinan Soeharto yang dikenal diktator. Berbagai praktek korupsi, kolusi, hingga nepotisme KKN menjadi catatan 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Bahkan pembungkaman dan tindakan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri juga meninggalkan jejak korban jiwa yang cukup banyak. Di samping kemajuan, juga banyak aset dan sumber daya dalam negeri habis dikeruk oleh asing. Akhirnya kepemimpinan otoriter Soeharto harus kembali menghadapi krisis ekonomi, dan inflasi Indonesia mencapai 77% pada tahun 1998. Pada tahun 1998 juga Indonesia kembali kacau. Kasus penjarahan, pembunuhan terulang. Demonstrasi kian memanas memaksa pemerintah Orde Baru untuk mundur. Akhirnya dengan begitu panjang huru-hara dan ketidakstabilan ekonomi, Soeharto mundur dari jabatannya yang sudah mencapai 32 tahun. Mengutip ucapan Gus Dur, Soeharto itu orangnya pinter loh. Jasanya untuk Indonesia besar sekali, meski dosanya juga besar. Terima kasih.